dimanapun kalian berada, especially kelas 12 IPA di SMA Santo Thomas II Medan. Senang sekali ketemu lagi dengan saya Ibu Sani Samosir dalam pembelajaran kimia pada hari ini. Anak-anak kami yang terkasih, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana membuat reaksi-reaksi elektrolisis di katoda dan di anoda, di mana proses elektrolisis prinsipnya adalah kebalikan dari sel volta. Kalau di dalam sel volta katoda itu bermuatan positif, anoda bermuatan negatif, maka dalam sel elektrolisis katoda itu bermuatan negatif, anoda bermuatan positif. Lalu dalam sel volta itu suatu reaksi kimia menghasilkan arus listrik. Sedangkan dalam elektrolisis dengan mengalirkan arus listrik ke dalam suatu sel, maka kita dapatkan reaksi kimia. Jadi kebalikan dari volta. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang aspek-aspek kuantitatif di dalam suatu sel elektrolisis ya. Nah, jadi hukum dasar elektrolisis disusun dan ditulis oleh Michael Faraday ya. Michael Faraday berdasarkan percobaan yang dilakukannya, Faraday menemukan hubungan kuantitatif ya. Faraday menemukan ini hubungan kuantitatif ya. Kuantitatif ya. Antara massa zat yang dihasilkan, ini antara massa zat yang dihasilkan, massa zat yang dihasilkan dengan jumlah listrik yang digunakan selama proses elektrolisis berlangsung ya. Jumlah listrik yang digunakan selama proses elektrolisis berlangsung ya. Proses elektrolisis berlangsung. Nah, itulah dia ya. Nah, jadi hasil percobaan itu dikenal dengan hukum Faraday ya. Jadi hasil percobaannya disebutlah dia hukum Faraday. Oke? Nah, jadi sekali lagi Michael Faraday menemukan hukum Faraday, dan hukum Faraday ini ada hukum Faraday 1, ada hukum Faraday 2 ya. Jadi dia ada hukum Faraday 1 ya, hukum 1 ya, hukum 1 dari Faraday. Lalu ada juga hukum 2 ya, hukum 2 dari Faraday. Nah, pada kesempatan ini saya akan lebih kepada hukum 1 Faraday dulu ya. Maka perhatikan untuk hukum 1 Faraday kita mulai ya. Ini hukum 1 Faraday. Jadi apabila arus listrik 1 Faraday, ini ya hukum 1 Faraday ini, mudah saja supaya kita tandai dulu. Oke, ini apabila ya, di sini apabila arus listrik 1 Faraday, ini arus listrik 1 Faraday ya. Arus listrik 1 Faraday dialirkan ke dalam sel. Dialirkan ke dalam sel ya, ke dalam sel, maka akan dihasilkan satu ekuivalen zat ya. Maka akan dihasilkan satu ekuivalen zat ya, yang disebut massa ekuivalen zat itu ya, yang disebut
massa ekuivalen zat itu. Nah, itulah hukum 1 Faraday. Jadi massa ekuivalen zat itu disingkat dia dengan E. Jadi arus sebesar 1 Faraday mengalirkan 1 mol elektron ya. Jadi sekali lagi, arus ini sebesar 1 Faraday ini mengalirkan 1 mol elektron. Mengalirkan 1 mol elektron. Nah, itulah dulu ya. Oke. Nah, jadi contoh misalnya, contoh saya ambil misalnya Ag positif. Ini Ag positif tambah elektron ini menjadi Ag yang solid ya. Nah, jadi kalau ini 1 mol, maka mol elektronnya juga 1 mol. Mol Ag-nya juga 1 mol, Ag yang dihasilkan kan. Nah, jadi 1 mol dalam ini artinya 1 mol ion Ag positif membutuhkan ya, dia membutuhkan 1 mol elektron atau 1 Faraday ya. Mol elektron itu sama dengan Faraday ya, untuk mendapatkan atau untuk memperoleh 1 mol Ag ya, 1 mol Ag. Ini dia. Jadi 1 mol ion Ag positif membutuhkan 1 mol elektron untuk memperoleh 1 mol logam Ag atau Ag yang solid ya. Nah, jadi 1 Faraday itu menghasilkan 108 gram Ag. Kenapa? Karena kan ARAG itu kan sama dengan 108 ya. Sehingga kalau dicari massa Ag kan sama dengan mol kali AR. Berarti 1 kali 108. Berarti sama dengan 108 gram. Begitu dia. Ya. Nah, jadi atau dalam hal ini massa ekuivalennya E-nya adalah 108/1. Nah, itulah dia hukum dari si Faraday 1. Ini dia ya, E-nya 108/1. Itu contoh yang pertama. Baik, mungkin kalian akan lebih mengerti dengan contoh yang kedua ini. Misalnya contoh yang kedua, Cu2 positif ini tereduksi, dia kan menjadi Cu yang solid gitu ya. Nah, jadi artinya ini 1 mol ion Cu2 positif membutuhkan 2 mol elektron agar diperoleh 1 mol logam Cu. Begitu ya. Nah, jadi setengah mol ion Cu2 positif membutuhkan 1 mol elektron. Kalau ini setengah, berarti ini 1 mol, ini juga setengah mol. Begitu dia ya. Nah, jadi untuk mendapatkan 1 Faraday-nya, berarti 1 Faraday-nya dalam hal ini adalah 63,5/2. Jadi 2 ini N-nya ini. N ini adalah muatan ya, muatan dari ion. Jadi inilah itu N itu ya. Nah, ini dia, ini N, oke, per 2 ya. Kenapa? Karena setengah mol Cu berarti 1 mol elektron. Iya. Berarti karena ini kan 1 mol Cu, ini 2 mol elektron. Berarti kalau setengah mol Cu kan 1 mol elektron. 1 mol elektron kan 1 Faraday. Berarti AR-nya si Cu kan 63,5, berarti per 2 lah 1 Faraday-nya. Bisa diikuti kan? Kira-kira begitu. Ya, oke, baik. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Misalnya contoh yang ketiga,
ini Cr3 positif ya, ini tambah 3 elektron, ini aqueous. Ini kan akan menjadi Cr yang solid ya. Jadi dalam hal ini ingat dulu supaya seperti soal yang tadi, ini ArCr ini sama dengan 52 ya, 52. Coba kita kembali dulu ke yang tadi ya, supaya jangan bingung. Ini kan AR-nya si Cu, ArCu kan sama dengan 63,5 ya. Oke, nah jadi supaya jangan bingung kita. Nah, oke, sekarang kita balik ke sini. ArCr kan 52 kan, nak kan? Jadi misalnya kalau si Cr-nya 1 mol, ini 1 mol, berarti ini kan 3 mol. Ya. Berarti Cr di sini kan 1 mol. Jadi untuk 1 mol Cr dibutuhkan 3 mol elektron. Berarti kalau untuk 1 mol elektron diperlukan 1/3 mol Cr, begitu ya? Bisa kalian pahami kan? Jadi lihat ya, berarti untuk 1/3 mol Cr 3 positif, maka di sini kan akan membutuhkan 1 mol elektron, maka di sini 1/3 Cr yang solid ya. Nah, ini kan 1 mol. Nah, 1 mol elektron itu sama dengan 1 Faraday. Mengerti ya? Berarti dalam hal ini 1 Faraday-nya itu setara dengan 52/3. Jadi ini kan adalah Ar/N, di mana N ini tadi adalah muatan dari si Cr. Jadi itu untuk 1 mol ya, untuk 1 mol elektron berarti dia 1/3. Sementara kan untuk 1 mol Cr kan masanya kan 52 kali 1 ya. Jadi 52/3 lah untuk 1 Faraday. Bagaimana? Bisa diikuti kan? Nah, sekarang dari uraian di atas bisa kita simpulkan tentang massa ekuivalen. Berarti massa ekuivalen itu adalah Ar/N. Ya, itu dia ya. Inilah massa ekuivalen. Ar/N. Oke. Nah, jadi dalam hal ini kita ambil keterangan E ini adalah massa ekuivalen, lalu Ar itu adalah massa atom relatif, sedangkan N ini adalah nilai muatan ya. Nah, itulah terbukti bahwa massa zat yang dihasilkan berbanding langsung dengan jumlah elektron yang dialirkan ya. Jadi ini terbukti, dalam hal ini terbukti bahwa massa zat yang dihasilkan ini ya, massa zat yang dihasilkan itu berbanding lurus ya. Ini berbanding lurus dengan jumlah elektron yang dialirkan ya, dengan jumlah elektron yang dialirkan melalui larutan ya, melalui larutan ya, yang mengandung ion tersebut ya, yang mengandung ion tersebut ya. Itulah dia. Jadi sekali lagi, dalam hal ini dapat kita buktikan bahwa massa zat yang dihasilkan ini berbanding lurus dengan jumlah elektron yang dialirkan ya, dialirkan melalui larutan yang mengandung ion tersebut. Baik, maafkan saya, ini adalah ion ya. Oke. Ini kita hapus dulu ini. Ini ion ya. Oke. Ion tersebut. Oke, sudah bagus ya. Baik, nah sekarang jumlah elektron yang dialirkan berhubungan dengan muatan listrik yang dihasilkan ya. Ini jumlah elektron
yang dialirkan. Yang dialirkan itu berhubungan dengan muatan listrik yang ini berhubungan dengan muatan listrik. Muatan listrik yang digunakan, ya, yang digunakan, ya. Nah, satuan banyaknya arus listrik yang dialirkan adalah coulomb, ya. Nah, yaitu kuat arus dalam ampere dikali waktu dalam detik, ya. Nah, satuannya itu adalah coulomb. Nah, coulomb itu kita lambangkan dengan Q, maka Q ini sama dengan I kali T, ya. Nah, jadi I kali T. Ini Q kali I kali T, di mana I adalah kuat arus yang digunakan, kuat arus dalam ampere, ya. Ini kuat arus, ini satuannya ampere. Sedangkan T ini adalah waktu dalam detik atau sekon. Baik. Nah, sekarang maka hubungan antara muatan listrik, ya. Nah, ini hubungan antara ini muatan listrik, ya. Muatan listrik. Hubungan antara muatan listrik atau tadi coulomb tadi, Q tadi, dengan Faraday, ini dengan Faraday itu dapat digambarkan seperti ini, ya. Nah, jadi 1 Faraday itu sama dengan 96.500 coulomb, ya, coulomb. Oke. Nah, jadi berarti jumlah Faraday itu adalah coulomb per 96.500, gitulah, ya. Atau boleh kita tuliskan jumlah Faraday, karena kita tadi adalah I kali T, maka ini per 96.500. Nah, itulah rumus yang bisa kita dapatkan, ya, dari sini. Jadi sekali lagi, kalau yang 96.500 itu adalah tetapannya si coulomb. 1 Faraday 96.500 coulomb. Berarti jumlah Faraday tentu jumlah coulomb itu per 96.500. Nah, jumlah coulomb tadi adalah I kali T. Berarti jumlah Faraday sama dengan I kali T per 96.500, ya. Sehingga dari sini bisa kita dapatkan rumus hukum Faraday 1. Jadi untuk hukum Faraday 1 kita dapatkan massa zat yang terbentuk, W ini massa, adalah E kali F, ya. W adalah E kali F gram. Nah, E tadi ini tadi adalah AR per N, ya, AR per N. F tadi adalah I kali T per 96.500. Jadi itulah rumus atau hubungan aspek kuantitatif massa yang dihasilkan dalam suatu sel elektrolisis. Jadi keterangannya di sini, W ini adalah massa zat yang dihasilkan, ya. Ini massa zat yang dihasilkan dalam satuan gram, sedangkan F ini adalah tetapan Faraday, ya. Tetapan Faraday tadi, yaitu yang 96.500 tadi, ya. Nah, jadi sedangkan I ini adalah kuat arus, ya. Kuat arus dalam ampere tadi, ya. Oke. Lalu T ini adalah waktu dalam detik. Nah, itu dia, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal, ya. Oke. Misalnya contoh soal yang pertama, arus, ya, arus sebesar
9650 coulomb, 9650 coulomb dialirkan ke dalam larutan, ya, ke dalam larutan NaCl. Lalu pertanyaannya, berapa volume gas Cl2? Ya, pertanyaannya berapa volume, ya, gas Cl2 yang dibebaskan di anoda, ya, di anoda pada 0 derajat Celcius 76 cm Hg. Jadi untuk menjawabnya ingat dulu bahwa yang 0 derajat Celcius 76 cm Hg ini adalah keadaan standar atau STP, ya. Karena 76 cm Hg ini satu atmosfernya ini, ya. Oke. Nah, jadi perhatikanlah baik-baik dulu cara menjawabnya, oke? Nah, jadi NaCl, ya, NaCl akan NaCl itu reaksi ionisasinya adalah seperti ini. NaCl aqueous karena larutan. Ini kan menjadi Na positif tambah Cl negatif. Itu dulu, ya. Nah, baik. Tentu saja ya, untuk di katoda itu air, ya, karena kan ini Na positif ini kan golongan 1A ini kan, ini golongan 1A, maka dia pasti kalah kan, sehingga kalau dia kalah nanti kan di katoda Na positif ini kalah, yang menang adalah air. Maka nanti di katoda kan kayak gini, 2H2O yang liquid tambah 2 elektron menjadi 2OH negatif tambah H2 gas. Itu dulu ingat pada pelajaran sebelumnya, ya. Oke. Nah, sekarang lihat di anoda kan Cl negatif kan? Oke. Berarti di anoda itu dia akan teroksidasi. Dia menjadi Cl2 gas tambah 2 elektron. Itu dulu pahami, ya, pada pertemuan sebelumnya. Maka mari kita lihat arus sebesar 9650 coulomb dialirkan ke dalam larutan NaCl. Berarti bisa kita carikan mol elektronnya kan. Jadi mol elektron itu kan sama dengan jumlah Faraday, ya, jumlah Faraday. Berarti sama dengan I kali T per 96.500. Berarti dalam hal ini I kali T-nya kan tadi 9650, ya. Berarti ini per 96.500. Maka kita dapatkan hasilnya sama dengan 9650 per 96.500 ini kan 0,1 mol kan. Oke, nah kemudian kalau kita udah dapat 0,1 mol, maka lihat kita tulis lagi yang di anoda tadi, 2 Cl negatif menjadi Cl2 gas tambah 2 elektron. Berarti ini sudah dapat 0,1 mol. Maka mol si Cl2 bisa kita cari, yaitu koefisien ditanya per koefisien diketahui 1/2. Ini koefisiennya 1, ini 2 kali 0,1. Maka didapatlah 0,05 mol. Begitu, ya, 0,1/2. Maka volume Cl2 dalam keadaan STP boleh dicari pakai mol kali 22,4. Oke. Berarti volumenya kita cari, masukkanlah 0,05 kali 22,4. Maka diperoleh sebesar berapa? 1,12 liter. Oke, bisa diikuti kan? Kira-kira seperti itu, ya. Nah, kemudian soal yang kedua, ya. Nah, jadi ke dalam, ini soal yang kedua, misalnya ke dalam
100 ml larutan. Ini CuCl2 2 molar ya, ini CuCl2 2 molar dialirkan. Ini dialirkan arus sebesar 10 ampere ya, ini sebesar 10 ampere. Nah, pertanyaannya adalah berapa waktu ya, waktu yang dibutuhkan. Ini yang dibutuhkan untuk mengendapkan semua ion tembaga. Untuk mengendapkan semua ion tembaga. Oke, maka kita jawab. Kita tulis dulu reaksi ionisasi dari CuCl2, yaitu Cu2 positif tambah 2 Cl negatif. Maka dari sini nanti coba perhatikan ya, ini Cu2 positif ini akan menang, air kalah, iya kan? Sehingga nanti di katoda reaksinya dia adalah Cu2 positif ini aqueous tambah 2 elektron menjadi Cu yang solid ya. Baik, dalam hal ini kan diketahui ini konsentrasi dan volume dari larutan, maka bisa kita cari jumlah mol dari Cu ya. Nah, jadi mol dari Cu bisa kita pakai molaritas kali volume. Oke. Kalau kita cari molaritas kali volume, maka lihat molaritasnya 2, volumenya 100. Oke, maka kita tulis ini 2 kali 100, maka kita peroleh ini 200 milimol. Jadi 200 milimol itu sama dengan 0,2 mol, begitu ya. Nah, jadi dalam hal ini massa si Cu yang dihasilkan berarti sama dengan, bisa kita buat mol begini saja, AR per N kali I kali T tadi Q per 96.500, begitu ya. Berarti ARC Cu itu adalah 63,5, sedangkan N-nya tadi yang ini, yang 2 ini N-nya ya. Oke, baik. Nah, jadi N-nya per 2 kali Q per 96.500, kan begitu ya. Maka kita dapatlah, baik, WCU ini kan adalah mol kali AR, kan gitu ya. Berarti molnya tadi 0,2 kali 63,5, maka kita peroleh ini sama dengan 12,7. Maka dalam hal ini kita dapatkanlah 12,7 sama dengan 63,5 per 2 kali ini kan Q ini kan I kali T kan, I kali T ini per 96.500. Berarti 12,7 sama dengan 63,2 kali I-nya tadi berapa? I-nya tadi 10 ya. Ini 10 kali T per 96.500. Maka kita dapatkan harga T nanti sama dengan 3.860 detik atau sekon. Maka dalam hal ini nanti dalam hal ini waktu yang dibutuhkan untuk mengendapkan seluruh tembaga itu T-nya sama dengan 3.860 detik ya. 3860 kita lihat dulu. Ini 3860 ya. Oke, berarti 3860 detik itu sama dengan 1 jam 4 menit lalu 20 detik. Jadi inilah waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh tembaga ya, memperoleh tembaga. Nah, kira-kira seperti itulah dulu. Ada 2 contoh soal yang saya berikan untuk kalian
pahami di rumah. Nah, yang terakhir ini adalah contoh soal yang ketiga, dan saya kira setelah contoh soal yang ketiga ini saya akan berikan latihan kepada kalian ya melalui Google Classroom. Jadi yang ketiga misalnya begini, logam perak. Ini logam perak yang dapat ya, ini yang dapat diendapkan jika arus listrik ya, jika arus listrik ini sebesar 2 ampere dialirkan ke dalam larutan AgNO3 ya, AgNO3 selama 5 jam adalah titik-titik. Maka kita jawab ya, arus listrik yang dapat diendapkan ya. Maka nanti kan kalau untuk AgNO3 ini kan menjadi Ag positif tambah NO3 negatif gitu ya. Di katoda kan Ag positifnya tambah elektron kan akan menjadi Ag yang solid. Maka ini yang ditanya, berapa massanya, W-nya berapa, kan gitu. Maka kita jawab W dari Ag bisa kita cari pakai AR per N kali I kali T per 96.500. Oke. I kali T per 96.500. Maka kita masukkan W dari si Ag, AR dari Ag itu 108, ininya 1 muatannya, lihat ini Ag positif, ini 1 ya. Oke. Baik, 108 per 1 kali I-nya tadi 2 kali 5 jam, berarti 5 kali 18.000 ya. Ya, oke, karena 1 jam itu kan 60 menit. 1 menit 60 detik, berarti 18.000 ya. Ini per 96.500. Maka nanti kita dapatkan hasilnya 40,29 gram. Nah, beginilah kira-kira contoh soal yang sudah saya berikan kepada kalian. 3 soal ini saya kira sudah cukup mewakili untuk bisa kalian berlatih ya. Nah, Ibu harap kalian mengulang-ulang video ini supaya semakin mengerti. Bagi yang kurang mengerti, saya akan segera membuka kelas Zoom atau CloudX untuk kalian di kesempatan yang berbeda. Baik, terima kasih atas perhatian kalian semua anak-anak Ibu. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Bye-bye.